Audio Jungle. Juga Bapak Haji Ustadz Ali Sunandar. Jadi kami persilakan saja kepada Bapak, kami persilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Walladzi aujaba 'alaihi bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa lagi meskipun secara daring. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah merindukan untuk menambah ilmunya, menambah wawasannya dalam hal pelaksanaan nantinya adalah ibadah haji maupun ibadah umroh yang difasilitasi oleh El Tura Travel. Pertama kali tentunya Bapak Ibu jamaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya mengajak untuk sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmat, rahmat, serta hidayah Islam yang alhamdulillah sampai detik malam hari ini masih ditetapkan di dalam diri kita, masih Allah curahkan kepada kita dan keluarga kita, sehingga dengan semua alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka meskipun melalui daring. Untuk itu saya mengajak kita sama-sama bersyukur kepada Allah dengan melafalkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, para alim ulama, dan siapapun mereka yang telah menjadi perantara hidayah Islam sehingga kita bisa menerima, memahami, dan mengamalkan hidayah Islam ini dengan keadaan lancar, keadaan aman. Wabil khusus di Indonesia, kita beribadah sangat lancar dan dijamin oleh undang-undang negara kita. Maka kita doakan semua para perantara agama agar Allah mengampuni dosa-dosanya dan menempatkan mereka semua di dalam derajat surga yang tertinggi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kepada Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini yang sudah hadir ikut dalam acara daring, tak lupa saya doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan pada Bapak Ibu jamaah semuanya kesehatan, keamanan, kemudahan-kemudahan, keberkahan-keberkahan, dan tetap istiqomah di dalam tapi hidayah Islam sampai husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah malam hari ini kembali bertemu lagi dengan saya. Saya akan menjelaskan beberapa keutamaan Makkah dan Madinah. Dan nanti ada sesi tanya jawab. Kami persilahkan Bapak Ibu hadirin untuk bisa bertanya baik melalui chat maupun melalui suara langsung. Kami persilahkan. Adapun sebelumnya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita kerjakan malam hari ini supaya lebih berkah dan mendapat ridho dari Allah, maka kita bersihkan hati kita untuk diniatkan lillahi ta'ala wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Sekalipun apa yang nanti disampaikan sekedar pengetahuan barangkali belum bisa diamalkan, akan tetapi kalau diniati lillahi ta'ala maka Allah memberikan keberkahan di situ
dan dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi sudah diperkenalkan, saya biasa dipanggil Sunan, nama lengkap Muhammad Ali Sunandar. Insya Allah nanti mungkin seminggu sekali saya akan tampil untuk membawakan atau menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji yang insya Allah tiap minggunya nanti temanya berganti-ganti. Insya Allah begitu ya Mbak CS, Mbak Dini. Iya, Tadi betul sudah. sekali seperti itu. Insya Allah nanti Kita ada temanya begini berganti-ganti. program. Untuk tema malam hari ini adalah keutamaan Makkah dan Madinah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah, langsung saja barangkali kita mulai eh, penyampaian tentang keutamaan Makkah dan Madinah. Next, belum jalan ini. Ini aja. Ini nggak jalan. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit kendala lagi diatasi oleh tim. Baik, alhamdulillah sudah bisa. Keutamaan Makkah dan Madinah. Keutamaan Makkah dan insya Allah nanti selanjutnya adalah keutamaan Madinah. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, kota Makkah adalah kota yang banyak fadilah, banyak keutamaannya. Begitu pula kota Madinah adalah juga sama, kota yang banyak keutamaan dan fadilahnya. Di dalam hadis Ibnu Majah dan hadis Tirmidzi di sini diterangkan bahwa Nabi pernah mengatakan, innaki, wallahi innaki lahabba ardullah." Jadi sesungguhnya kamu Mekah adalah sebaik-baiknya buminya Allah. Bumi yang paling saya cintai. Merupakan bumi yang Allah yang terbaik. Tempat yang paling dicintai oleh Allah. Seandainya aku tidak diusir darimu, niscaya aku tidak akan keluar darimu. Menandakan Rasulullah sangat mencintai kota Mekah. Rasulullah sebetulnya ingin terus menetap di Mekah. Tapi karena permusuhan dan rintangan daripada orang kafir Quraisy pada waktu itu, sehingga Rasulullah pergi meninggalkan Makkah, hijrah menuju ke Madinah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, Makkah adalah kota paling suci di muka bumi ini. Jadi Rasulullah bersabda pada hari kemenangan Makkah, sesungguhnya negara Makkah telah diharamkan oleh Allah. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah Makkah yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Kesucian kota Makkah ini sudah ada bahkan sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Sudah disucikan atau menjadi kiblat atau menjadi tujuan dalam hal ibadah kaum muslimin. Meskipun dulu zaman Nabiullah Adam alaihissalam belum disebut muslimin. Tapi sejatinya Makkah sudah ada pada waktu itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu jemaah sekalian, Makkah adalah pusat ibadah haji dan umroh. Bahkan orang yang menunaikan ibadah haji kalau tidak berada di Makkah, hajinya tidak sah. Bahkan dulu pernah ada wacana ya, kalau haji itu biar nggak bentrok, ya lebih baik sih jangan diadakan tanggal 9 Dzulhijjah, di tanggal yang lain. Dan itu tidak boleh.
Secara syariat haji harus dilaksanakan di Mekah dan harus di tanggal 9 Dzulhijjah pelaksanaan wukuf di Arafah. Karena Rasulullah juga pernah bersabda, Al-Hajju Arafah, faman ja'a qabla sholatil fajr lailata jam'in faqad tamma hajjuh. Dalam riwayat hadis Abu Dawud, Rasulullah mengatakan bahwa inti haji adalah wukuf di Arafah. Barang siapa yang mendapatkan malam Arafah sebelum terbit fajar dari malam, dari malam, yaitu waktu sore pada hari Arafah, maksudnya adalah sudah tanggal 10 Dzulhijjah, terbit matahari, dia belum wukuf, maka hajinya tidak sempurna. Atau kalau dia sebelum terbit matahari kok masih bisa wukuf, maka hajinya sempurna. Nah, sebagai pusat ibadah haji dan syarat sahnya haji seseorang itu harus hadir di Mekah. Mungkin dengan kecanggihan teknologi akhirnya ada yang berpikiran kan bisa video call sekarang ya, atau bisa telekonferensi misalnya. Tetap tidak diperbolehkan ya. Fisik badan seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji, ingin disebut hajinya syah, maka dia harus hadir ke sana. Sekalipun kondisi sakit. Orang-orang yang sakit pun Bapak Ibu jemaah sekalian, saya sudah beberapa kali mendampingi ibadah haji, yang sakit pun harus hadir di Arafah. Ya, bahkan sampai-sampai sakit tidak bisa duduk pun itu juga harus dihadirkan di Arafah. Kalau ingin hajinya sah. Terjadi kalau jamaah haji reguler itu disiapkan beberapa bis. Kursi-kursinya itu Bapak Ibu dilepas, kemudian diganti dengan apa ya, spring bed yang tipis itu loh. Apa itu namanya kalau spring bed yang tipis? Kasur yang tipis itu. Jadi ditata. Nah, kemudian ada petugas yang mendampingi. Menandakan bahwa memang kalau haji ingin sah, ya harus di Mekah, ya harus dilaksanakan wukuf Arafahnya. Maka di sini disebut pusat ibadah haji dan umroh. Kemudian selanjutnya, Mekah merupakan pusat kiblat umat Muslim. Kiblat itu adalah hadapan sholat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 144, Allah mengatakan, Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan waliyannaka kiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladina utul kitab la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wallahu bighafilin amma ya'malun. Kami Allah melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat, Injil, Yahudi, Nasrani, mereka tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah telah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, asbabun nuzul ayat ini, sebab musabab ayat ini turun, saat itu Rasulullah berharap ya, karena ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, hadapan sholat ke hadapan sholatnya itu masih mengarah ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sekarang itu ya Palestina itu. Masih mengarah ke sana. Kemudian kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun setelahnya turunlah ayat ini. Selama belum dipindah ke Ka'bah, ke Baitullah, Rasulullah sering menengadakan ke atas ketika sedang sholat itu, berharap untuk arah kiblatnya itu dipindah ke Masjidil Haram. Akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Dan ayat ini turun tatkala Rasulullah sedang sholat di salah satu rumah sahabat. Kalau dalam hadis itu diterangkan ketika sedang sholat zuhur. Waktu di rokaat ketiga, ya, waktu di rokaat ketiga, ketika Rasulullah sedang rukuk, Bapak Ibu, turunlah ayat ini. Sehingga saat itu pun langsung Rasulullah berputar. Yang tadinya menghadap ke kanan, berubah menghadap ke kiri agak serong sedikit. Jadi hampir 80 derajat ya berubahnya.
Nah, setelah itu barulah Rasulullah setiap sholat menghadap ke arah kiblat. Dan semua muslimin, termasuk kita pun juga sama, bahwa hadapan kiblat kita ketika sholat adalah ke arah Masjidil Haram. Di mana itu? Di Makkah. Berarti salah satu ya kefadolan keutamaan kota Makkah adalah menjadi kiblat hadapan sholatnya umat muslim sedunia. Selanjutnya, tanah tanah haram, Makkah adalah tanah haram yang Allah lindungi. Jadi diharamkannya tanah Mekah ini, Bapak Ibu, kota Mekah ini bahkan sejak Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis ini diterangkan, wa qala yaumu fathi Makkah inna hadzal balada haramahullah yauma khalaqas samawati wal ard fahuwa haram bi hurmatillah. Ya. Al hadisnya agak panjang. Jadi Rasulullah bersabda pada hari Fathu Mekah, pada hari kemenangan Mekah, bahwa sesungguhnya kota Mekah adalah kota yang telah diharamkan sejak Allah menciptakan langit bumi. Keharamannya sudah sejak zaman Nabi Adam bahkan. Kemudian keharaman kota Mekah itu akan berjalan terus, berlaku terus sampai hari kiamat. Kemudian di kota Mekah itu tidak boleh digunakan untuk berperang, kecuali hanya satu waktu di saat Fathu Mekah, di saat kemenangan Mekah. Di saat Fathu Mekah itu Rasulullah membuat pengumuman siapa saja orang-orang penduduk Mekah yang ingin aman supaya masuk masjid. Kemudian siapa saja yang ingin aman supaya mendapat jaminan keamanan dari orang-orang muslimin, baik yang ada di Mekah maupun yang ada di Madinah, yang barangkali saudaranya. Hanya saat itu saja sebetulnya Rasulullah diperbolehkan untuk seandainya berperang, tapi kenyataannya tidak terjadi peperangan Fathu Mekah waktu itu. Orang-orang kafir pada ketakutan. Mereka mayoritas langsung insaf masuk Islam, tapi ada sebagian yang kabur, lari keluar dari kota Mekah. Artinya keharuman kota Mekah tidak boleh berperang itu berlaku sampai nanti hari kiamat. Kalaupun saat itu Fathu Mekah, Rasulullah hanya diperbolehkan sesaat saja. Kemudian di kota Mekah keharumannya juga dilarang tidak boleh memotong pohon-pohonannya, tidak boleh berburu hewan buruannya, tidak boleh menemukan sesuatu yang berharga kemudian jadi hak miliknya. Kemudian ya tidak boleh menggunakan atau memotong rumput-rumputnya. Ya. Saat itu sahabat Ibnu Abbas bertanya, bagaimana kalau idkhir? Idkhir itu ya rumput ilalang itu ternyata oleh Nabi idkhir diperbolehkan, rumput-rumput yang sifatnya liar itu diperbolehkan. Jadi tanah Makkah itu diharamkan dan dilindungi oleh Allah, Bapak Ibu jamaah sekalian. Selanjutnya, kota Mekah adalah tempat lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita sudah mengetahui akan hal itu, bahkan ya kadang kita juga memperingati sebagai Maulid Nabi, Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sirah Nabawiyah ya bahwa diterangkan di situ Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi atau tahun kelahiran gajah, disebut sebagai tahun gajah karena pada saat itu ada raja kafir dari Yaman ingin merusak, ingin menghancurkan Ka'bah. Raja Abruha namanya, Abraha. Raja Abraha ini iri dengan keramaian, dengan mempersungguhnya orang-orang dari penjuru penjuru wilayah Jazirah Arab mempersungguh untuk hadir ke Makkah. Ada yang menunaikan ibadah haji, ada yang tawaf dan lain sebagainya. Yang meskipun waktu itu masih praktek-praktek jahiliyah. Hajinya praktek jahiliyah, tawafnya juga tawaf praktek jahiliyah. Tapi mereka mempersungguh untuk hadir ke situ. Sehingga Raja Abraha merasa iri, ini baiknya coba kalau misalnya di daerah Yaman itu ada buat Ka'bah
Diawali Raja Abraham membuat Ka'bah, Bapak Ibu, yang hampir atau bahkan serupa, bahkan lebih baik daripada Ka'bah yang ada di Mekah. Tapi apa yang terjadi? Ya nggak ada yang datang karena menganggap memang bukan di situ sebagai kiblat atau sebagai tempat tanah suci bagi orang-orang waktu itu. Nah, akhirnya Raja Abraha merasa sakit hati, kemudian berusaha ingin menghancurkan Ka'bah. Dikirimlah bala pasukan yang jumlahnya ribuan dengan bermayoritas naik gajah, gitu. Maka disebut pasukan gajah. Atas qadar Allah, atas pertolongan Allah, Allah yang tadi di judul sebelumnya, Allah melindungi kota Makkah sehingga Allah mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan Raja Abraha yang waktu itu nanti kalau Bapak Ibu ibadah haji atau ibadah umroh akan kami tunjukkan di mana dulu ketika Raja Abraha disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah mengutus burung ababil yang membawa batu yang panas dari neraka. Satu burung itu membawa tiga, Bapak Ibu. Ada di mulutnya satu, kemudian di tangannya ada dua. Di situ dijatuhkan dan satu batu ini sudah ada tulisannya. Kalau di dalam hadis terangkan akan mengenai orang yang sudah ada jatahnya. Ya, di dalam surat Al-Fil itu diterangkan alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul Allah jadikan pasukan Raja Abraha ini bagaikan rumput yang dipanen, rumput yang diambil, jadi binasa semuanya. Kalau Bapak Ibu haji maupun umroh melalui travel Eltura, insya Allah ya kami berani memberikan garansi Bapak Ibu akan kami tunjukkan di mana tempat yang dulu Raja Abraha disiksa. Lanjut, Kota Mekah adalah tempat yang Rasulullah cintai. Rasulullah SAW pernah menyatakan kecintaannya yang mendalam terhadap kota Mekah. Rasulullah mengatakan, sungguh dirimu Mekah, negeri yang amat indah dan paling aku cintai. Jikalau masyarakat Mekah tidak mengusirku, niscaya aku tidak akan tinggal di tempat lain selain dirimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi saking cintanya Rasulullah, Bapak Ibu, bahkan Rasulullah sendiri mengatakan kalau misalnya nggak diusir oleh kafir Mekah, akan tetap di Mekah. Dan memang sekarang pun ya orang-orang yang tinggal di Mekah itu betah, ya, termasuk saya sendiri. Alhamdulillah dikodarkan oleh Allah pernah tinggal di Saudi kurang lebih 7 tahun. Meskipun saya posisi lamanya itu di Jeddah, tapi selalu rindu ingin hadir ke Masjidil Haram, ingin hadir untuk menunaikan ibadah umroh. Karena memang Rasulullah pun juga sangat mencintai kota Mekah. Selanjutnya, kota Mekah tidak akan dimasuki Dajjal dan penyakit taun. Taun itu penyakit yang mematikan. Kalau mungkin kalau sekarang ya seperti kemarin itu, COVID seperti itu. Ya, kok taun ini lebih lebih parah lagi Bapak Ibu. Pagi sakit, sore meninggal. Sore sakit, pagi meninggal. Itu disebut penyakit taun. Dalam hadis riwayat Ahmad diterangkan Al-Madinah wa Makkah mahfudhatani bil malaikah ala kulli naqabin minhuma malakun la yadkhuluha ad-dajjal wala taun. Madinah dan Mekah di setiap pintu masuknya dijaga oleh malaikat, tidak dapat dimasuki dajjal dan taun. Ini hadis riwayat Ahmad, ya, bukan Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu jemaah sekalian, salah satu keutamaan kota Mekah. Bahkan di dalam hadis yang lain, Rasulullah pernah mengatakan, orang yang meninggal di tanah haram Mekah maupun di tanah haram Madinah, maka dia akan mendapat syafaat dari Rasulullah. Nah, ini banyak orang di Indonesia ini bercita-cita untuk bisa meninggal di tanah haram Mekah maupun di tanah haram Madinah. Selanjutnya Bapak Ibu jemaah sekalian, kota Mekah tempat bersejarah dalam perjalanan atau perkembangan agama Islam.
Di situ kami cantumkan tentang hadis di mana Rasulullah pertama kali mendapatkan wahyu Al-Quran. Hadisnya panjang di dalam hadis Bukhari, tapi yang paling utama adalah saat Rasulullah usia 40 tahun, Rasulullah mendapatkan wahyu Al-Quran yang pertama kali ketika berada di Gua Hira. Di Gua Hira ini sebetulnya Rasulullah sudah biasa bertahanus. Istilahnya bertahanus itu menyendiri, menghindari kemusyrikan-kemusyrikan yang ada di Mekah. Karena saat itu Bapak Ibu jemaah sekalian di dalam riwayat hadis itu terangkan tak kurang dari 360 berhala ada di sekitar Ka'bah. Bahkan orang itu berhalanya beda-beda. Antara Bapak A dan Bapak B itu beda berhalanya. Saya mau lebih senang dengan berhala A, Lata, Uzza, dan lain sebagainya. Betul-betul kemusyrikan sangat merajalela. Maka Rasulullah sering menyendiri di Gua Hira. Nah, di akhir penyendiriannya, maka malaikat Jibril datang, kemudian memberikan wahyu Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Inilah pertama kali ayat Al-Quran yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, Bapak Ibu, setelah Rasulullah mendapatkan wahyu ini, Rasulullah merasa gemetar, merasa takut, kemudian dilaporkan kepada istrinya Khadijah. Ya. Karena di Gua Hira itu awalnya Rasulullah ya pertama kali melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Kalau sebelum-sebelumnya hanya melalui mimpi, hanya melalui suara, tapi saat di Gua Hira, malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Sehingga Rasulullah sampai gemetar. Bahkan Rasulullah tidak bisa berkata apa-apa itu. Ya. Sampai didekap, dipeluk oleh malaikat Jibril, sampai Rasulullah terengah-engah nafasnya. Kemudian pada akhirnya Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam dan seterusnya itu. Nah, setelah selesai mendapat wahyu, kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya, ketemu istrinya, oleh istrinya diceritakan kepada istrinya tadi, oleh Nabi diceritakan kepada istrinya kejadian yang dialami di Gua Hira. Kemudian oleh istrinya Khadijah dibawa ke sepupunya, sepupunya Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal itu seorang ulama Yahudi Nasrani sebetulnya. Dia menguasai kitab Taurat Injil, menguasai bahasa Ibrani, kemudian kondisinya sudah sepuh dan matanya sudah buta. Artinya dia orang yang ahli ilmu waktu itu. Kemudian diceritakanlah kejadian ketika di Gua Hira. Apa komentarnya Waraqah bin Naufal, Bapak Ibu? Waraqah bin Naufal mengatakan, "Wahai Muhammad, ketahuilah bahwa tidak datang seorang laki-laki membawa seperti yang engkau bawa, wahai Muhammad. Pasti orang laki-laki itu dimusuhi. Dan seandainya saya masih muda, seandainya saya belum buta, saya akan memberikan bantuan 100% kepadamu. Saya akan melindungi kamu, saya akan menolong kamu." Itu Waraqah bin Naufal mengatakan demikian. Dengan kata lain, Waraqah bin Naufal mengetahui bahwa Nabi Muhammad ini seorang nabi, seorang rasul, dan pasti nanti akan dapat permusuhan dari kaum musyrikin yang ada di kota Mekah, kaum Quraisy yang ada di kota Mekah. Dan kenyataannya demikian. Maka di sini kami cantumkan bahwa keutamaan kota Mekah salah satunya adalah tempat bersejarah dalam perjalanan agama Islam, yaitu diutusnya Nabi Muhammad di usia 40 ya di kota Mekah ini. Lanjut, di kota Mekah, di tanah haramnya ada larangan-larangan yang harus dihindari Bapak Ibu jamaah sekalian. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kota Mekah adalah tanah haram dan kota yang dilindungi oleh Allah. Nah, ketika Bapak Ibu berada di tanah haram kota Mekah, maka dilarang mengerjakan 4 hal ini. Yang pertama, dilarang berperang. Yang kedua, dilarang memotong pepohonan atau tumbuhannya. Yang ketiga, dilarang memburu hewan di kawasan tanah haram Mekah. Kemudian yang keempat, dilarang mengambil barang temuannya.
Artinya ketika Bapak Ibu menemukan sesuatu yang berharga, ini tidak boleh dijadikan hak miliknya. Ini nggak ada yang punya ini. Udahlah, masukin kantong, itu nggak boleh. Harus diserahkan ke petugas. Banyak terjadi ya Bapak Ibu di Kota Mekah. Saya pernah mendampingi salah satu jamaah Bapak Ibu. Qadarullah tasnya itu hilang. Sebetulnya sudah berusaha menjaga hati-hati. Beliau sholat menghadap di belakang itu ada tembok, di depannya, nah itu dijadikan tabir, tasnya itu dijadikan tabir, sehingga beliau ketika sujud posisi tas itu ada di atas kepala. Pas sujud itulah tiba-tiba tidak ada tas kecilnya. Isinya lumayan. Kebetulan beliau memang punya punya kelebihan harta. Ada kamera, ada 2 HP, ada uang. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata besok pagi saya cari di tempat penitipan barang itu ada. Luar biasanya. Ini di Medina. Barang itu ada. Yang hilang hanya duitnya. Kalau yang kamera, HP, kemudian surat-surat ATM dan lain sebagainya masih komplit. Yang nggak ada duitnya, ada duit dolar dan duit real waktu itu. Hilang, tidak ada tersisa. Artinya memang di sana masih ada orang yang berbuat kejelekan, ada yang bisa dikatakan munafik, itu masih ada. Di zaman Nabi aja juga ada orang munafik, apalagi zaman sekarang. Nah, tapi ternyata ya tidak apa, mereka mungkin masih takut juga kalau di tanah haram mencuri dan lain sebagainya. Terbukti tadi dari satu tas itu hanya diambil uangnya saja. Padahal kalau dia mau mungkin semuanya diambil dan bisa dijual, diuangkan. Harganya lumayan, HP-nya lumayan bagus, kamera digitalnya juga lumayan bagus, tapi nggak diambil. Itu menandakan mereka takut untuk mengambil sesuatu yang berharga di tanah haram, Madinah, apalagi di Mekah. Itu hal yang sama. Itu Bapak Ibu beberapa fadilah keutamaan kota Mekah. Kalau berkaitan tentang ibadah utama yang lipatannya luar biasa besar, apa saja, insya Allah nanti lain waktu akan kami sampaikan. Untuk yang malam hari ini kami sampaikan tentang keutamaan kota Mekah. Kalau keutamaan ibadah atau amalan-amalan di kota Mekah, itu insya Allah nanti akan kami sampaikan di lain waktu. Selanjutnya adalah kotanya Rasulullah, kota mulia, juga kota hijrahnya Rasulullah, tempat turunnya wahyu dan turunnya malaikat Jibril Al-Amin yang memberikan wahyu berangsur-angsur selama 10 tahun. Jadi Rasulullah tinggal di Madinah ini selama 10 tahun. Kemudian Rasulullah di Qadar meninggal dunia di usia 66 tahun insya Allah. Jadi keutamaan kota Madinah yang pertama adalah merupakan kota yang dicintai oleh Rasulullah, kota yang menjadi tempat hijrah menetapnya Rasulullah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, Nabi Muhammad SAW juga pernah menjelaskan batasan wilayah tanah haram di kota Madinah, yaitu wilayah atau daerah yang terletak antara 2 tanah bebatuan yang hitam, atau dalam riwayat lain yaitu yang terletak antara 2 harah, atau dalam riwayat lain wilayah yang terletak antara 2 gunung, atau dalam riwayat lain wilayah yang berada di antara Airin dan Sur. Bapak Ibu nggak usah mencari, sekarang mah sudah mudah, sudah ada batas bidayatul haram, ya, mulai batas awal tanah haram itu sudah ada. Wah, saya pengen mencari yang dimaksud hadis tersebut, ya lumayan Bapak Ibu, lumayan jauh, lumayan capek. Insya Allah ada. Yang paling Bapak Ibu sering lewati ketika datang ke Madinah adalah batas di antara Jufah atau kalau sekarang disebut Bir Ali. Itu nanti Bapak Ibu akan ngeliwatin semacam gapura, ada tulisan Bidayatil Haram, ya, permulaan tanah haram. Baik, ini beberapa keutamaan kota Madinah. Yang pertama, kota Madinah sebagai tanah haram. Dalam hadis tadi sudah disampaikan bahwa Nabi mengatakan
Al-Madinatu haram ma baina airin ila saur faman ahdasa fiha hadasan au awa muhdisan fa alaihi laknatullah wal malaika wan nasi ajmain la yaqbalullah minhu yaumal qiyamah sarfan wala adlan. Kalau di sini terangkan bahwa batas tanah haramnya kota Madinah itu dari Gunung Air sampai Gunung Sur. Ya, nanti insya Allah sudah tertulis. Kemudian Rasulullah juga menekankan Bapak Ibu bahwa tidak boleh barang siapa yang membuat bid'ah atau melindungi orang yang berbuat bid'ah. Bid'ah itu adalah suatu amalan yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Ya. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa saja yang beramal suatu amal ibadah yang tanpa ada tuntunan contoh dariku, amal ibadah itu akan ditolak. Nah, siapa yang mengerjakan bid'ah di Madinah kemudian memberi perlindungan kepada orang-orang yang pelaku bid'ah tadi, maka orang tersebut akan dilaknat oleh Allah dan malaikatnya. Dan Allah tidak akan menerima amal ibadah sunnahnya maupun amal ibadah wajibnya sampai hari kiamat. Ancaman ini, ancaman ketika kita berada di Madinah, jangan sampai mengerjakan amalan-amalan bid'ah. Kota Madinah adalah sebagai kota atau tanah haram. Yang kedua, kota Madinah adalah kota yang paling dicintai oleh Rasulullah. Tadi Makkah kota yang dicintai, tapi kalau Madinah lebih dicintai. Rasulullah pernah berdoa, Allahumma habib nal Madinah kahubbina Makkah au asyadda. Hadis Muslim. Ya Allah, berilah saya rasa cinta kepada Madinah ini sebagaimana rasa cinta saya kepada Mekah. Bahkan berilah rasa cinta yang lebih atau melebihi cinta saya kepada Mekah. Ini Rasulullah pernah berdoa seperti itu. Tiga, keimanan akan kembali ke kota Madinah. Ya, innal iman layaziru ilal Madinah kama ta'zirul hayyata ilal hujriha. Sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular kembali ke lubang atau sarangnya. Pengertiannya Bapak Ibu jamaah sekalian, keimanan ini nanti di dunia akan semakin hilang dan hanya ada di Madinah nanti. Menjelang hari kiamat, keimanan itu akan kembali lagi ke Madinah. Artinya orang Islam sudah tidak ada lagi di selain kota Madinah. Kalau sudah seperti itu berarti sudah sangat dekat dengan hari kiamat. Kalau sekarang masih orang Islam jumlahnya masih miliaran barangkali, berarti secara dalilnya kiamat masih jauh. Apalagi Al-Quran masih dikumandangkan, masih dikaji, masih dibaca, berarti kiamat masih jauh. Nah, salah satu keutamaan kota Madinah adalah nanti akan kembali keimanan itu kembali, agama Islam itu akan kembali ke Madinah. Di seluruh pelosok dunia akan hilang Islam, keimanan tidak ada, yang ada hanya di Madinah. Kemudian yang keempat, kota Madinah adalah kota yang diberkahi. Kota yang diberkahi. Siapa yang memberkahi adalah Allah tentunya. Allah memberi kebarokahan terhadap kota Madinah sebagaimana kota Mekah. Di dalam hadis terangkan inna Ibrahim harrama Makkah wa da'ali ahliya wa ini haramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah wa ini da'autu fi su'iha wa mutiha bimislai ma da'a bi Ibrahim li ahli Makkah. Allah maj'al bil Madinah di'fai ma ja'alat bi Makkah minal barokah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah mengatakan sesungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan kota Mekah dan berdoa barokah untuk penduduknya. Aku pun juga mengharamkan kota Madinah dan berdoa barokah untuk penduduk Madinah. Aku berdoa agar Allah memberikan keberkahan di dalam soknya, mutnya kota Madinah 2 kali lipat kota Mekah. Kemudian ya Allah jadikanlah Madinah ini mendapatkan 2 kali barokahnya kota Makkah. Kalau kota Makkah mendapat 1 kali barokah, kalau Madinah didoakan oleh Rasulullah mendapat 2 kali barokah. Ini kota yang diberkahi oleh Allah. Sehingga di dalam hadis yang lain, Rasulullah memberikan jaminan siapa saja yang meninggal di kota Makkah, di tanah haram kota Madinah, kota Makkah dan Madinah, tadi sudah saya sampaikan, akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kalau kita memahami dalil itu, tentunya kita akan berusaha untuk
nanti mudah-mudahan kita diwafatkan di tanah suci, di tanah haram kota Makkah maupun kota Madinah. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima, kota Madinah tidak akan dimasuki Dajjal dan penyakit taun. Ini sama dengan yang tadi, kota Mekah, Al-Madinah, wa Makkah, mahfudhatan bil malaika ala kulli naqabin minhuma malakun la yadakhulaha ad-dajjal wala taun. Riwayat hadis Ahmad. Bahwa kota Makkah dan Madinah itu dijaga oleh para malaikat di setiap pintu gang-gangnya. Dan Dajjal dan Taun tidak bisa masuk ke kota Makkah dan Madinah. Bapak Ibu jamaah sekalian, semua kota, kalau di dalam riwayat hadis itu, semua kota, semua wilayah akan didatangi oleh Dajjal. Dan siapa yang didatangi oleh Dajjal, maka itu disebut fitnah. Ya, karena banyak orang yang nanti akan terpengaruh dengan Dajjal. Di dalam hadis diriwayatkan ketika Dajjal datang ke suatu daerah atau suatu wilayah, maka Dajjal mengaku sebagai Tuhan. Dajjal juga bisa menghidupkan dan mematikan seseorang. Dajjal juga bisa menurunkan hujan dan mengeringkan atau memanaskan suatu daerah itu. Jadi memang diberi izin oleh Allah bisa seperti itu. Sehingga ketika Dajjal datang ke suatu wilayah, maka hampir dipastikan semua penduduknya itu akan mengikuti Dajjal atau menjadi pengikutnya Dajjal. Ya. Orang-orang yang selamat tentunya orang-orang yang berada di tanah haram, Makkah dan Madinah. Itu tidak akan mendapatkan fitnah Dajjal seperti itu, termasuk penyakit taun. Itulah Bapak Ibu beberapa keutamaan kota Madinah. Adapun larangan-larangan di tanah haram Madinah sama seperti larangan-larangan di tanah haram kota Mekah tadi. Tidak boleh digunakan untuk berperang, tidak boleh memotong pepohonan atau tumbuhannya, tidak boleh berburu hewannya, tidak boleh menghai ketika menemukan sesuatu yang berharga. Bapak Ibu jemaah sekalian, demikian beberapa keutamaan kota Mekah dan kota Madinah yang bisa kami sampaikan. Tentunya harapan niat kita semuanya insya Allah kita ingin segera dihadirkan di kota Makkah Madinah untuk menunaikan ibadah umroh maupun ibadah haji. Bagi Bapak Ibu yang sekarang hadir di daring ini, ya, secara khusus saya doakan semoga Allah segera, semoga Allah mensegerakan Bapak Ibu untuk bisa hadir ke kota Makkah Madinah dalam menunaikan ibadah haji maupun ibadah umroh dan pada akhirnya mendapatkan pahala ibadah haji dan umroh yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Amin. Allahumma. Saya kira cukup Bapak Ibu untuk materi yang kami sampaikan tentang tema keutamaan Makkah dan Madinah. Adapun selanjutnya kami silakan untuk moderator memandu jalannya tanya jawab barangkali ya, silakan. Ya baik, siap. Jazakallah khair Bapak, Masya Allah dari materi sejarah-sejarahnya kita sangat jadi terbuka mengetahui bahwasanya mulai dari gimana sejarahnya dari kota Mekah itu kenapa spesial, terus kenapa bisa orang-orang itu berhaji ke sana, umroh ke sana, dan juga syarat ketika kita agar sempurna haji seperti apa, dan juga keistimewaan lainnya. Nah, dari sini kan kita sudah membahas nih keutamaan dari kota Mekah dan juga Madinah. Barangkali Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand, open mic-nya, dan juga boleh langsung di typing di kolom chat-nya ya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Didi mau bertanya? Mohon maaf, Bapak Pak Ustadz Sunan, di sini ada izin koreksi saja katanya. Dikatakan wafatnya Rasulullah 66 tahun, yang benar bukannya 63 tahun, Pak Ustadz. Ya, ya, benar-benar.
Betul, 63 tahun. Jadi Rasulullah diutus usia 40, berada di Mekah kurang lebih 13, kemudian hijrah ke Madinah selama 10 tahun. Betul? Jazakallahu khaira yang sudah mengingatkan. Masya Allah, jazakallah 63 tahun. khair, Bapak Deden. Berarti di sini sangat memperhatikan dan juga mengkoreksi dari awal hingga akhir ya, Masya Allah, jazakallah khair, Bapak. Boleh Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan lagi atau menambahkan kisah-kisahnya, boleh kita sharing-sharing di sini juga. Silakan barangkali ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Nah, mungkin sebelum ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu di sini kan ada yang baru juga masuk ke dalam roomnya dan juga ke dalam grup Haji Prioritas. Jadi, program Haji Prioritas ini adalah merupakan beberapa program webinar yang diselenggarakan dari Eltura Travel, yang dimana di dalamnya ada banyak informasi mengenai haji, tata cara haji, mulai dari keberangkatan dan juga tadi dari sejarahnya kota Mekah dan Madinah, nanti hingga manasik, dan juga beberapa paket yang nanti bisa kita bedah juga paketnya seperti apa. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin tahu mengenai paket-paket yang ada di Altura Travel, kita ada Haji Furoda dan juga Haji ONH Plus. Nah, untuk ONH Plus ini kita ada program spesial yang dimana Bapak Ibu bisa eh, berkesempatan untuk mendapatkan pembiayaan. Jadi ada dana pembiayaan dari Bank Mega Syariah karena Bank Mega Syariah ini sudah melakukan MOU dengan Eltura Travel dan Eltura Travel merupakan salah satu travel yang resmi berizin diverifikasi se-Jawa Barat untuk dipercaya bisa ada program pembiayaan. Jadi Bapak Ibu yang khawatir belum ada untuk DP-nya bisa dibiayai dulu oleh Bank Mega Syariah seperti itu. Untuk informasi lebih lanjut bisa di chat saja menghubungi ke admin CS kami, CS Haji, ada di kolom chat ya. Saya kirim nomornya, boleh langsung di save dan langsung di chat aja. Nah, seperti itu. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, boleh. Ya, Bapak Ibu, barangkali mau nanya seputar tadi materi atau materi yang lain juga dipersilakan. Mumpung ketemu. Kebetulan minggu depan atau Kamis depan insya Allah nanti materinya, temanya berubah lagi. Iya, betul. Berbeda. Karena setiap minggunya pasti kita berbeda-beda temanya ya Pak ya. Ya, insya Supaya Allah. nanti kita share juga untuk informasi-informasi webinar selanjutnya. Itu sudah ada masuk chat 2 itu? Apa itu? Sudah, sudah. Oke, oke, oke. Iya, boleh. Boleh. Barangkali langsung bertanya secara lisan, silakan Iya, secara suara juga diperbolehkan. boleh sekali. Langsung open mic-nya saja dan juga boleh open kamera juga. Ya, silakan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita ada cuplikan beberapa video yang bisa Bapak Ibu saksikan juga ya. Sambil kita menunggu ada yang ingin bertanya juga boleh. Ada yang bertanya? Atau malu bertanya, Bapak Ibu? Bebas, Bapak Ibu ya, silakan bertanya seputar ibadah haji, ibadah umroh, atau paket-paketnya, dipersilakan.
Luar biasa kan Bapak Ibu, pembangunan di mana-mana. Ini Tower Zamzam. Sebutnya kalau bahasa Arabnya lurus, taat, tower, tower, drum tinggi, jam, tower jam. Di dalam Tower Zamzam ini ada 6 kalau kalau nggak salah 6 atau 7 hotel Bapak Ibu. Dan biasa El Tura pun juga kadang memakai hotel yang di Tower Zamzam, di Tower Zamzam. Itu biasanya dipakai oleh El Tura ada Retards, ada Raihan, kemudian Movenpick juga ada di situ. Dulu saya pernah di Hotel Zamzam yang bawahnya, pas di bawahnya jam. Itu Hotel Fairmont namanya. Sehingga Qadarullah ya bisa menempati di posisi lantai, seingat saya lantai 30 sekian. Kondisi Ka'bah kelihatan semuanya Bapak Ibu jemaah sekalian. Dulu El Tura juga pernah mendapatkan kamar yang view-nya langsung ke Ka'bah. Dan insya Allah ketika Bapak Ibu ada request khusus pun juga akan diusahakan oleh El Tura untuk ditempatkan di kamar tersebut. Ya, luar biasa Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau view Ka'bah ya akan menambah, tentunya menambah kesemangatan kita beribadah, menambah keyakinan kita terhadap agama Islam. Maka Bapak Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan? Masih ada waktu, insya Allah kita akan baru jam berapa ini? Jam 9 ya. Masih lama waktunya. Materinya udah keburu habis ya Bapak Ibu jamaah sekalian. Mangga, silahkan. Ada yang mau bertanya? Mbak Dini, barangkali ada yang diinfokan tentang paket-paket Eltura atau sudah ada di grup? Sudah ada. Jadi nanti untuk Bapak Ibu sekalian yang penasaran nih mau bertanya-tanya mengenai program paket Elturanya, paket Haji Furoda dan juga ONH Plus yang dimana di sini ada DP pembiayaan spesial khusus Bapak Ibu yang hadir di sini juga bisa banget nanti langsung menghubungi dari nomor yang sudah kami chat. Nanti bisa langsung informasi lebih lanjutnya ke tim CS kami. Seperti itu. Insya Allah CS-nya fast respon ya. Insya Kalau saya Allah. perhatikan CS Eltura fast respon, cepat dalam respon, tidak lelet. Ya. Kalau bahasa viralnya itu satset, Satset. satset tidak Ya. kelemar-kelemar. Mangga Bapak Ibu, kalau misalnya malu bertanya di sini, boleh nanti chat ke CS-nya Ya, bisa apa banget. saja terkait dengan program, Program. terkait dengan materi, terkait dengan paket, entah itu paket haji, ONH Plus-nya, atau paket haji Furodanya. Sedikit saya cerita Bapak Ibu tentang haji Furoda. Jadi haji Furoda itu adalah haji undangan khusus dari pemerintah Saudi yang sebetulnya dulu awal-awalnya itu adalah free Bapak Ibu. Dari pemerintah Saudi memberikan orang-orang yang terpilih diundang ke sana
Itu gratis. Dulu awalnya seperti itu. Tapi kesini haji furoda, visa furoda ternyata oleh pihak sana, pihak kerajaan Saudi itu diperjualbelikan. Ya, termasuk ke travel-travel provider-provider yang ada di Indonesia pun juga bukan dapat gratis, dapatnya beli visanya itu dan lumayan mahal. Makanya ada yang visa furoda ini was jualnya macam-macam ya. Bahkan kalau kalangan artis itu mencapai miliaran. Mereka berani membeli paket itu. Kalau di Ultra Travel berapa, Mbak Dini, untuk paket haji furodanya? Barangkali bisa disampaikan bocorannya, harga Oke. paketnya. Kalau di El Tour Travel untuk Haji Furoda itu start from $24 ya, adik Queen quote seperti itu. Hingga $27. Dan juga kalau untuk ONH Plus ini kan memang belum ketentuannya masih eh, meraba-raba seperti itu ya, karena ada perubahan nantinya dan juga untuk keberangkatannya kan 5 sampai kurang lebih 8 tahun ya untuk menunggunya. Nah, Ya, di sini tuh sekitar $15.000 seperti itu. Dan untuk DP-nya mau haji furoda ataupun haji ONH plus di $5.000 untuk DP-nya seperti itu. ya. Jadi itu Bapak Ibu ya untuk Haji ONH Plus dari Ultra Travel yang sekarang sudah punya izin resminya untuk penyelenggaraan Haji ONH Plus seharga $15.000. Nanti akan ada penyesuaian harga tentunya harga paket ketika ada hal-hal yang ada perubahannya. Kemudian harga Haji Furoda saya kira murah itu Bapak Ibu, $27. Kalau dikuruskan berapa ratus juta itu Mbak Dini? Berapa? $27.000, Dua Bapak. puluh tujuh ribu dolar. 27 dolar. $27.000 $27.000. kali 15.000 ya sekarang. Ya, enam belas Kurang ribu. lebih. Berapa Mas Alan? Ada di tiga Ya ratus. nanti tinggal dikalikan sendiri. Termasuk murah Bapak Ibu untuk haji paket furoda itu karena memang dapat jaminan pasti berangkatnya. Betul sekali. Pasti berangkatnya, ya kita nggak boleh memastikan tentunya. Insya Allah pasti berangkat. Saya keceplosan salah ini memastikan sesuatu yang belum pasti tidak boleh. Insya Allah Insya pasti Allah. berangkat. Nah, didahului dengan kehendak Allah. Atas izin Allah pasti berangkat. Jadi Eltura kalau sebelum-sebelumnya atau dulu pernah memfasilitasi haji pakai visa ziarah dan lain sebagainya, sekarang sudah fokus di Haji ONH Plus secara resmi dari pemerintah Indonesia. Insya Allah lebih aman dan terjamin. Bapak Ibu yang memang masih belum mendaftar ke Haji ONH Plus Eltura, segera Bapak Ibu, mumpung kuotanya masih ada. Tadi Mbak Dini menyampaikan sama berapa? 8 tahun ya daftar tunggunya kalau daftarnya sekarang. Mudah-mudahan nanti biasanya ada percepatan. Percepatan itu adalah dari pihak Kemenak nanti ada memberikan bisa jadi memberikan tambahan kuota atau bisa jadi memberikan tambahan bukan tambahan, penggantian kuota yang seharusnya orang itu ternyata berangkat, ternyata kodarnya dia nggak bisa berangkat, dialihkan ke yang lain. Nah itu bisa. Kalau Haji ONH Plus jelas akan dijamin Bapak Ibu jamaah sekalian. Fasilitas yang ditawarkan dari Eltura juga Alhamdulillah sangat bagus. Kemudian mutoif-mutoifnya juga masih muda. Termasuk saya ini masih muda Bapak Ibu. 17 plus insya Allah. Masnya nggak tahu. 17 plus plus ya. Ya, tentunya tidak perlu khawatir juga begitu karena Eltora ini untuk haji sudah resmi izin PIHK-nya. Jadi nggak perlu ragu lagi, takut seperti hal-hal yang kemarin karena banyak banget tuh viral kemarin itu banyak yang mungkin ada yang ditahan saat berhajinya gitu ya Pak. Karena di Ya, situ pastinya Bapak Ibu kan sangat khawatir gitu kita tujuannya ingin beribadah tapi ternyata malah banyak kendala. Nah, itu aspek-aspek yang memang
harus kita perhatikan mulai dari melihat travel itu perizinannya seperti apa, terus track Betul. recordnya seperti apa, dan juga dari harga paketnya itu perlu diperlihatkan juga karena harga paket murah pun perlu dipertanyakan ini izinnya bagaimana, terus track recordnya seperti apa, itu sangat perlu diperhatikan sekali. Setuju, setuju Teh Dini bahwa belum tentu ya bahwa harga paket murah itu akan menjamin kemakburan ibadah haji seseorang. Kemudian juga belum tentu menjamin kenyamanan. Yang sudah-sudah ya justru malah sebaliknya. Kondisinya di sana di Uber-Uber, dikejar-kejar, dan alhamdulillah kalau visa ONH Plus yang resmi dari pemerintah ini pasti itu aman. Aman, pelaksananya juga nyaman, kemana-mana juga bebas, tidak perlu khawatir. Tapi kalau selain pakai visa haji plus atau visa furoda, ya resikonya seperti tadi. Dan perlu juga betul Bapak Ibu dibedah ya. Ada tawaran misalnya di travel lain paketnya kok murah gitu. Silahkan nanti dibedah. Biasanya belum termasuk ini itu, belum include ini itu. Ditambah lagi ternyata hotelnya jauh, kemudian fasilitasnya, wah banyak yang dikurangi lah. Nah, kalau di Eltura Travel, insya Allah sepengetahuan saya, real apa adanya. Apa yang dijanjikan, ya itulah yang akan didapatkan. Dan insya Allah, ya paket bintang limanya pun ya bintang 5, bukan paket bintang 5, harga bintang 5, tapi pelayanan bintang kaki 5, bukan. Karena saya pernah mendengar ada jamaah yang merasa saya belinya paket bintang 5 ini di travel lain ya, bukan saya menjelekkan, saya nggak menyebut nama travelnya, karena saya pernah ya mendengar seperti itu. Saya beli paket bintang 5 tapi kok mendapatkan fasilitas kaki 5. Itu ada. Nah kalau di Eltura, sepengetahuan saya selama ini tidak begitu. Kalau dijanjikan bintang 5, dapatnya ya bintang 5. Kalau janjikannya bintang 3 ya diberikannya bintang 3. Sesuai dengan flyer yang sudah di-share oleh CS. Insya Allah itu akan sesuai menjadi apa motonya Eltura Travel, akan melayani sepenuh hati. Kalau sepenuh hati itu kalau bahasa Jawanya itu ya pasrah bongkoan gitu artinya. Ya pasrah menyerahkan, akan memberikan fasilitas yang betul-betul sepenuh hati. Oke, Masya Allah. Ya, jadi seperti itulah ya, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita memutuskan ingin berhaji itu memang perlu banyak aspek yang harus kita perhatikan gitu. Mulai dari travelnya, di mana, bagaimana, kantornya ada apa enggak. Pagi Altura ini jelas-jelas terpampang ada di depan Kemenak juga ya. Jadi sangatlah kami terbuka, tidak sembunyi-sembunyi dan juga izin PHK-nya sudah resmi. Seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu sekalian, kita di Haji Prioritas ini sangat terbuka sekali. Barangkali ada yang masukan-masukan nih, ingin ada webinar tentang materi apa, atau juga ada pembahasan-pembahasan materi yang sekiranya Bapak Ibu penasaran dan belum pernah kami bedah, itu kita terbuka sekali, bisa disampaikan kepada tim kami dan juga bisa di grup, bisa sharing-sharing. Kita sangat terbuka sekali dan ketika kita ada program ada Udah edukasi garis baru baca setiap tulis. harinya itu bisa langsung ditanyakan juga dan disampaikan juga seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Baik, Ibu barangkali ada yang mau ditanyakan lagi, boleh sekali. Pamit izin tur nuhun sami-sami Bapak kami. Waji. Baik, Teh Dini, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya. Mungkin kita akhiri pertemuan webinar malam hari ini. Diakhiri dengan kita berdoa. Silakan Bapak Ibu mengaminkan doa yang saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata firdaus wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma balikna Makkah wal Madinah wa Arafah warzuqna hajjal mabrur wardu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allahumma rzuqna al-auda ila Makkah fi salamah wal barakah wal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Hayy Qayyum. Bila ada kodar jelek yang akan menimpa diri kami, ya Allah, rubahlah dengan kodar yang lebih baik dari sisimu. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua agar segera bisa menunaikan ibadah haji yang mabrur. Qadarkanlah kami, ya Allah, secepatnya bisa menunaikan ibadah haji dan ibadah umroh yang mabrur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah travel El Tura menjadi travel yang barokah, menjadi travel yang bisa melayani jamaah sepenuh hati dengan maksimal, menjadi travel yang disenangi, dicintai oleh seluruh warga jamaah, dan menjadi travel yang menjadi rujukan prioritas untuk memfasilitasi jamaah menunaikan ibadah haji umroh dan menjadi travel yang sukses barokah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, demikian webinar malam hari ini. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita akan bertemu di minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Haji Sunan. Jazakallah khair, barakallah fiik. Semoga ilmu yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan juga kepada Bapak Ibu semuanya. Jazakumullah khair telah hadir dan juga antusias untuk mengikuti acara webinar malam ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar tadi yang sudah disampaikan, bisa langsung chat saja ke admin dan juga bisa langsung di grup ya. Nah, saya Dini Nur Khairina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.